Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Rahma dengan NIM 2010 11 200 641 dari kelas 03 SAKP 010 Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang produk domestik regional bruto atau pertumbuhan ekonomi tingkat provinsi Sumatera untuk memenuhi tugas pada mata kuliah perekonomian Indonesia. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian PDRB. PDRB berperan sebagai pengukur tingkat pendapatan bruto yang berada dalam suatu provinsi. PDRB berpengaruh pada perekonomian dengan cara meredistribusi pendapatan bruto dan kekayaan serta mendapat tingkat output. PDRB yang selalu menurun menyebabkan ketidakpastian bagi pembangunan di daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di daerah akan menurun jika PDRB selalu menurun tiap tahunnya. Bukan hanya itu, kegiatan perekonomian juga akan menurun dan mengakibatkan pendapatan nasional mengalami kemunduran serta pengangguran yang semakin bertambah, serta semakin merajanya tingkat kemiskinan. Tingginya tingkat kemiskinan tersebut akan berdampak pada naiknya tingkat kriminalitas dalam suatu daerah. Di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar, ditambah lagi dengan kenyataan bahwa di awal pembangunan atau awal era Soeharto, proporsi dari jumlah penduduk yang sangat di bawah garis kemiskinan masih sangat besar. Pertumbuhan ekonomi sangat penting sebagai prioritas pembangunan jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan ekspansi PDB, produk domestik bruto, potensial atau output nasional negara yang menentukan tingkat standar hidup negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur antara lain dengan besaran yang disebut produk domestik bruto atau PDB pada tingkat nasional dan produk domestik regional bruto atau PDRB pada tingkat daerah. Ketidakcukupan infrastruktur merupakan salah satu kunci terjadinya hambatan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia akhir-akhir ini memang mengalami penguatan semenjak krisis. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa periode terakhir ini ternyata belum seberapa cepat jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi sebelum krisis moneter. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1984 sampai dengan tahun 2013 melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir, salah satunya ditengahi karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap investasi infrastruktur. Sesuai dengan laporan Bank Dunia, jumlah investasi infrastruktur Indonesia menurun tajam selama krisis keuangan pada tahun 1997 atau tahun 1998 dan sampai sekarang belum pulih sepenuhnya. Jumlah investasi infrastruktur turun dari rata-rata sebesar 7% pada tahun 1995 sampai tahun 1997 menjadi sekitar 3-4% dari PDB pada beberapa tahun terakhir. Padahal dalam kondisi normal pengeluaran pembangunan untuk infrastruktur bagi negara berkembang adalah sekitar 5-6% dari GDP atau PDB. Kondisi tersebut tidak terlepas dari kondisi di tingkat wilayah provinsi. Untuk Provinsi Sumatera Barat sendiri, pada awal tahun 2015, pertumbuhan ekonomi terus melambat dari 5,49% pada triwulan pertama secara signifikan melambat ke 4,7% pada triwulan ketiga. Kondisi tersebut pertama kali terjadi dalam 5 tahun terakhir, di mana pertumbuhan ekonomi pada triwulan ketiga berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal, seperti investasi terhadap pada tanah, peralatan, prasarana sarana, dan infrastruktur. Di Sumatera Barat, pendanaan terhadap infrastruktur terus meningkat. Pada tahun 2010, pendanaan infrastruktur sebesar 1,5 triliun dan pada tahun 2014 menjadi 3,2 triliun. Pada tabel perkembangan PDRB, panjang jalan produksi listrik di Sumatera Barat periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Tabel di atas menunjukkan bahwa PDRB tahun 2011 terjadi peningkatan hingga pada tahun 2014 mencapai 49 triliun 365
754.750.000. Begitu juga dengan produksi listrik yang meningkat dari tahun 2011 hingga tahun 2014 menjadi 3.286.198 MWh. Serta infrastruktur jalan mengalami perubahan pada tahun 2011 sepanjang 2.341,21 km hingga tahun 2014 menjadi 2.443,42 km. Untuk mengejar ketinggalan dari daerah lainnya, terdapat beberapa alternatif pengembangan suatu daerah. Alternatif tersebut dapat berupa investasi yang langsung diarahkan pada sektor produktif atau investasi bidang sosial, seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan prasaran infrastruktur lainnya. Berdasarkan pada tabel di atas, bisa kita lihat bahwa PDRB di Sumatera Barat mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2011, PDRB mencapai 41.293.349,29 juta. Dan pada tahun 2010, PDRB mencapai 38.862.142,53 juta. Hal ini disebabkan karena bertambahnya pendapatan daerah tiap tahunnya, akibatnya PDRB juga meningkat tiap tahunnya. Infrastruktur sangat berperan dalam proses produksi dan merupakan kondisi yang sangat diperlukan untuk menarik akumulasi sektor swasta. Kekurangan infrastruktur serta kualitas yang rendah mempunyai akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi sehingga pada banyak perusahaan akan keluar dari bisnis dan membatalkan ekspansinya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan pada penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.